Perkenalkan Adrian Bhaskara, usianya 28 tahun. Di mata publik dan media sosial, dia adalah fotografer fashion independen yang sukses, karismatik, dan memiliki wajah tampan yang nyaris sempurna. Senyumnya menawan, bicaranya sangat lembut. Tapi di balik ketampanan klasik itu, ada jiwa seorang psikopat narsistik yang dingin. Bagi Adrian, wanita muda bukan manusia, melainkan objek estetika yang harus dia abadikan selamanya dalam kematian. Dan ini adalah Maya Kirana, seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Maya memiliki struktur wajah yang unik dan bakat alami untuk menjadi seorang model besar. Namun saat ini mimpinya terhimpit oleh kenyataan pahit. Dia sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Di balik kepolosan dan desakan ekonominya, Maya tidak tahu bahwa dia memiliki satu senjata rahasia, intuisi yang tajam dan insting bertahan hidup yang sangat agresif. Cerita dimulai ketika sebuah pesan masuk ke ponsel Maya. Adrian menawarkan posisi sebagai model utama untuk kampanye merek mewah. Terdesak kebutuhan uang dan melihat reputasi Adrian yang sangat bersih di internet, Maya mengabaikan keraguannya. Dia menerima tawaran itu tanpa sadar bahwa dia baru saja melangkah masuk ke dalam jerat kematiannya sendiri. Malam itu, Maya tiba di studio pribadi Adrian yang terisolasi di pinggir kota. Sesi foto dimulai di bawah kilatan lampu flash kamera. Adrian mengarahkannya dengan sangat profesional, namun setiap tatapan pria itu dari balik lensa mulai membuat bulu kuduk Maya meremang. Atmosfer tempat itu perlahan berubah menjadi intim, sekaligus mengintimidasi. Beautiful, just like that. Perfect. Give me that same energy. Sesi foto selesai, namun ilusi kemewahan itu runtuh seketika saat Maya masuk ke ruangan ganti. Di sana, tersembunyi di antara tumpukan gaun indah, ada pakaian-pakaian robek dengan bercak darah yang mengering. Dan di lantai, ada cecaran noda merah yang menuntun langkahnya menuju sebuah pintu rahasia. Rasa penasaran mengalahkan logikanya. Maya mendorong pintu itu, tanpa tahu apa yang menantinya di balik kegelapan. Bau busuk yang menyengat langsung menusuk indera penciumannya. Di dalam sana, bukan studio foto, melainkan jajaran manekin yang sangat aneh. Terlihat seperti manusia yang diubah menjadi patung. Ketakutan mencengkeram dada Maya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia berlari kembali ke ruang ganti. Dia harus berpura-pura semua baik-baik saja, karena jika sang predator tahu rahasianya terbongkar, malam ini akan menjadi malam terakhirnya. Maya, kamu baik-baik saja? Kenapa lama sekali? Dan disinilah permainan sesungguhnya dimulai. Suara lembut Adrian di balik pintu kini terdengar seperti lonceng kematian. Sambil menahan gemetar, Maya membuka pintu dan memalsukan senyumannya. Adrian menatapnya tajam, mencoba membaca situasi sebelum menyodorkan secangkir teh hangat. Minum ini Maya, agar kau lebih rileks. Maya pintar, dia hanya berpura-pura kehilangan kesadaran untuk mencari celah. Namun aktingnya justru membawa dia melihat neraka yang sesungguhnya.
kamu akan menyempurnakan koleksiku. Sempurna. Di ruang bawah tanah yang dingin, Adrian mengumpulkan karya seni aslinya. Gadis-gadis yang hilang kini diawetkan menjadi manekin tak bernyawa dalam balutan-balutan gaun indah. Saat Adrian membelakanginya sambil mengasah pisau, Maya bergerak. Dengan sisa keberaniannya, sebuah hantaman keras mendarat di kepala sang predator. Tapi ini bukan akhir, ini adalah awal dari malam paling panjang yang paling berdarah dalam hidup Maya. Semua pintu terkunci rapat dari dalam. Studio megah itu kini berubah menjadi labirin kematian yang kedap suara. Dalam kegelapan, Adrian berbisik memanggil nama Maya dengan nada monoton yang mengerikan. Kamu tidak bisa lari, Maya. Kamu adalah mahakaryaku yang berikutnya. Malam itu sang predator meremehkan mangsanya. Maya tidak memilih untuk mati menjadi pajangan. Dengan sisa nafasnya, ia merebut kembali takdirnya. Meninggalkan sang fotografer tampan mati kehabisan darah sendirian bersama koleksi mengerikannya. Maya merasa aman di balik dinding rumah sakit, mendekap satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Maya tidak tahu, sang predator tidak pernah kehilangan jejaknya. Di tempat yang dia kira paling aman, tanda kehancuran itu sudah diletakkan secara diam-diam.